Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan kembali pinjaman materi matematika keuangan. Adapun pemahaman kita, sering kita jumpai dalam perjanjian kredit, pemilikan kendaraan bermotor, KPR atau lainnya yang menggunakan angsuran bahwa tingkat bunga tidak bersifat tetap, tetapi bersifat mengambang. Adapun dari maksud yang bersifat tetap adalah sekali ditetapkan pada awal akan berlaku terus hingga angsuran berakhir. Jadi tingkat bunga itu akan terus atau angsuran itu kita sepakati dari awal sampai akhir. Namun ada sementara yang mengambang akan dievaluasi pada periode tertentu, misalnya setahun sekali. Jadi ada angsuran itu mungkin dia tak ada perjanjian atau pembicaraan di awal, makanya mengambang dia cicilan itu. Jadi bisa saja hari ini kita bayarnya, umpamanya utang kita 1 juta atau cicilan kita 1 juta, bisa saja hari ini 50.000 dibayar, bisa besok 1 juta, bisa lagi 75 dan seterusnya. Namun kalau dia udah disepakati dari awal, hari ini kita bayar 100, ya sampai 10 bulan 100.000 per bulannya. Kalau tadi dalam 1 tahun itu bisa dievaluasi, ganti-ganti dia, mengambang. Kira-kira seperti itu maksudnya. Kemudian ada namanya dana pelunasan. Apa itu dana pelunasan? Ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang, adalah suatu kebiasaan yang baik juga maupun bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana seperti ini disebut dana pelunasan. Jadi maksud dana pelunasan ini kita sambil menabung, sambil melunasi cicilan kita itu atau angsuran kita itu. Kira-kira seperti itu, dana yang terkumpul dari tabungan kita bisa melunasi dari cicilan dan angsuran yang kita janjikan atau yang kita sudah sepakati. Ada sebuah contoh, sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana 9% per annum, dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga, ini bunganya bukan 2% ya, namun 8%. Sorry, ini saya salah ketik. Ya, ini 8. Ini saya coret, ini 8% per annum. Dihitung triwulan. Ya, jangan lupa kalau triwulan itu berarti 1 tahun itu dibagi dengan 4 triwulan. Jadi setiap 3 bulan dia menyicilnya. Kira-kira seperti itu. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali. Berarti kalau dia nanti selama 4 tahun jatuh temponya, ini nanti 4 dikali 4 berarti 16. Itu dia N-nya, 16. Kira-kira seperti itu. Karena dia triwulan, ya. Tentukan jumlah pembayaran tahunan, kemudian jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, dan nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Oke, kita akan jawab sama-sama. Ya. Kita harus cari dulu yang pertama jumlah pembayaran tahunannya dulu. Ya, jumlah pembayaran tahunannya dulu. Oke. Jadi nanti kalau kita ingin mencari jumlah pembayaran tahunannya dulu, kita cari dulu nilai A. Ya, kita cari dulu nilai A. Nilai A itu nanti bisa dilihat rumusnya ya. Ini langsung saya buat. Dananya tadi ada 500 juta. Ya, 500 juta per 1 ditambah 0,02. Oke, buka kurung, tutup kurung. Ya, seperti rumus mencari A. N-nya tadi kan 4 kali dalam setahun selama 4 tahun, maka dia 16. Ini pangkat negatif 16. Pangkat N, negatif N ya. Per 0, ini 1 kurang ya. Kurang 1 lagi, 0,2 ya.
0,002. Oke. Oh, pertanyaannya ada lagi pertanyaannya di sini kan gitu kira-kira. Dari mana kita dapatkan 0,02 ini? Padahal di soal ini hanya ada 9% dan 8%. Oke. Jadi kita dapatkan ya, itu ini I-nya, saya buat di sini aja. I-nya itu didapatkan dari tadi kan 8%. Oke, 8% selama 4 kali dalam 1 tahun. Berarti ini dibagi 4. Maka I sama dengan 2%. Maka artinya ini 0,002 ya. Oh, ini udah pas ini ya. 0,2 ya. 0,2 bagi 100. Sorry. Ini berarti udah pas ini. Ini yang salah ini. Saya tulis tadi. Oke. Ini kelebihan nolnya. Nah, jadi dari sini dia modelnya. Karena 1 tahun itu katanya 8%. Dia membayarnya per 3 bulan atau triwulan. Triwulan itu 1 tahunnya 4 kali. Jadi 8 dibagi 4 makanya 2%, hasilnya 0,02. Oke, setelah seperti ini, nanti hasilnya yang udah didapatkan, maka didapatkanlah hasilnya Rp 26.825.062,93. Ini dia nilai A-nya. Jadi langkah pertamanya dicari nilai A-nya. Tadi N-nya harus dilihat dulu. Tapi nanti tergantung lihat N-nya. Kalau dia triwulan. Jadi nggak selamanya triwulan ya. Lihat-lihat soalnya. Mungkin nanti nggak triwulan. Atau dia tiap tahun. Kalau tiap tahun langsung aja. Berarti 4 tahun gitu aja N-nya ya. Ini karena triwulan. Kemudian setelah seperti ini dapat nilai A-nya, diapakan lagi? Kita lihat dulu jumlah. Kita cari jumlah untuk dana pelunasan ya. Untuk dana pelunasan. Pelunasan dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Ini nanti kalikan 4 karena 4 tahun ya. 4 tahun, sorry. Dalam 1 tahun itu kan kita bayar 4 karena triwulan tadi. Jadi 4 dikali total yang ini, hasil yang ini. 26.825.062,93. Maka didapatkanlah hasilnya 107.300.251,7. Oke. Setelah seperti ini baru kita buat langkah kedua. Tadi kan soalnya ada ABC ya. Ini masih kita mencari yang soal A. Setelah seperti ini baru kita cari jumlah ya, jumlah untuk pembayaran. Untuk pembayaran bunga dalam 1 tahun. Ya. Jadi ada tadi persen bunga di sini dalam 1 tahun juga. Persen yang ini yang kita pakai ini. Ini 9% ini. Oke. Jadi dibuat 2 dikali ya 9%. Ya, 9%. Kenapa ada 2-nya? Di sini kita bisa perhatikan setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan berarti 1 tahun itu 2 kali ya, makanya dikali 2. 9%. Oke. Oh, sorry. Ini 2-nya memang aturan. Ini dibagi 2. Di sininya dibagi 2. Oke. Dibagi 2. Dikali dengan modal yang awal yang ini. 500 juta. Oke. Maka nanti akan didapatkan hasilnya di sini 45 juta. Ya, kira-kira seperti itu. Ini 45 juta. Oke, pertanyaannya tadi berapa? Dari sini kan berapa jumlah pembayaran tahunan. Jadi jumlah pembayaran tahunan. Jumlah pembayaran tahunan. Ya, jumlah pembayaran tahunannya. Yang ini, modal yang ini, yang kita dapat ini, 107.300 dikurang dengan
yang kita dapatkan ini 45. Maka hasilnya yang didapatkan itu ya, yang didapatkan ini, oh sorry, ditambah ya, ditambah, sorry, ini ditambah, namanya dananya harus ditambahkan totalnya 1 tahun 152 300,7. Nah, inilah dia untuk cara menjawab soal yang nomor 1 langkahnya, jumlah pembayaran tahunan. Jadi dilihat dulu, nanti dibaca apa yang dia minta di soalnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk menjawab soal yang nomor 1 ya. Jadi ini untuk menjawab soal yang nomor 1, contoh 1 yang A, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke yang nomor B. Nomor B itu langsung aja ke rumusnya ya. FV sama dengan yang ditanyakan di situ tadi jumlah dana pelunasan ya. Maka FV sama dengan 1 ditambah 0,02 ya, 0,02 ini per 0,02. Yang di atas ini dia biasanya N-nya ya, N-nya itu 8 ya, N-nya 8. Oke, N-nya 8, ini panjang dikulang 1. Rumus PP ya, biasa dikali A. A yang kita dapat yang pertama tadi itu 26 juta ya. 26.825.062,93. Oke, 93. Jadi pertanyaannya, kenapa ini 8? Tadi lamanya ini N-nya dari mana dapat ini 8? Kan kira-kira seperti itu, saya buat aja di sini. N-nya kenapa dia dapat 8? Karena 4 tahun. Tadi kan katanya 4 tahun. Dia bayar itu 6 bulan. Setiap 6 bulan. Berarti 1 tahunnya, 1 tahun. 1 tahun itu 2 kali dia bayar. Berarti 2 kali dikali 4 sama dengan 8. Ya, makanya ini N-nya 8. Ya, dari situ hasilnya. Maka FB sama dengan, ini nanti dicari, maka akan didapatkanlah dia hasilnya nanti ya. Dicari sendiri nanti, didapatkanlah hasilnya nanti. Itulah dia nilai untuk yang PP-nya. Atau di soal kita, dana pelunasan setelah 2 tahun. Dana setelah 2 tahun. Makanya dia future value. Ya, future yang akan datang setelah 2 tahun gitu ya. Kira-kira seperti itu, makanya ini 8. Dari mana dia 8? Karena dia tadi dana pertamanya tadi 6 bulan ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk menjawabnya. Untuk menjawab pertanyaan yang C ya. Yang C. Ini langsung aja mungkin saya buat aja nanti hasilnya ya. Ini saya buat aja nanti hasilnya di sini, nanti kamu susah pula carinya. Saya langsung aja buat di sini. Kamu cari nanti didapatkan ini hasilnya, baru kalikan sekian. Oke. Kemudian yang C tadi pertanyaannya nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Nilai buku ya. Nilai buku. Jadi nanti rumusnya nilai pokok utang dikurang jumlah dana pelunasan. Jumlah dana pelunasan. Ya, jumlah dana pelunasan. Jumlah dana pelunasan didapat dari sini nanti. Oke, maka nilai pokok utangnya tadi yang dari awal berapa? 500 juta ya. 500 juta dikurang hasil yang ini. Hasil ini udah saya cari tadi, itu hasilnya 230 juta ya. 238.685.
maka dapatlah hasilnya 269.761.315 rupiah. Ini hasilnya. Jadi untuk mencari nilai bunganya kira-kira seperti ini. Berarti hasil yang ini, hasil yang di sini lah itu nanti. Oke, inilah cara untuk menentukan soal apabila nanti kamu jumpai modelnya seperti ini. Ya, seperti ini soalnya. Langkahnya sama, cuman di sini ada triwulan, ada nanti kalau dia 1 tahun nggak usah lagi ganti. Ya, cuman itu aja catatannya sih. Oke, selamat belajar, sukses selalu untukmu. Saya yakin kamu pasti bisa.